Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Nih, di tangan saya ada raket bulu tangkis. Ya, badminton adalah olahraga kebangsaan bangsa Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia. Sejak dulu, berapa ya? Sudah tak terhitung berapa banyak kejuaraan yang telah berhasil diraih oleh cabang olahraga ini. Namun, sebuah peristiwa tak mengenakan terjadi baru-baru ini. Apa tuh? Tim Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021. Sungguh terlalu. Karena dalam perjalanan ke Inggris, tim berada di dalam satu pesawat dengan salah satu penumpang yang ternyata positif COVID-19. Hal ini langsung mengundang reaksi seluruh rakyat Indonesia. Banyak meme-meme yang beredar di dunia maya karena ketidakadilan ini. Kita lihat yang pertama. Ini dia. BWF lebih kejam daripada copet. Covid. Covid. Bener gak Gus? BWF lebih kejam daripada Covid? Iya. Kenapa? Karena Covid menyerang sistem pernapasan. Tapi BWF menyerang dan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Wow. Marah saya ini, marah ini. Kita lihat meme yang kedua. Nih, Indonesia dipaksa mundur di All England. BWF tak bisa apa-apa. Kalau Sobat Kepo perhatikan, rakyat Indonesia bersatu membela tim badminton kita lewat media sosial. Ini menunjukkan jiwa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang, membela tim kebanggaan Indonesia, yang tentunya mendapatkan perlakuan tidak adil dari pihak penyelenggara All England 2021. Lewat media sosial, Indonesia bersama-sama mengangkat handphone dan menggerakkan jarinya menyerang akun Badminton World Federation dan All England Official dengan menuliskan komentar unfair alias tidak adil. Kalian nggak adil. Maka hari ini saya akan berbicara nasionalisme di tausiah ini. Kita sering mendengar satu ayat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa itu fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Nah, kita bisa menjadi posisi yang terbaik. Kalau saya jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Kalau Anda jadi atlet, jadilah atlet yang terbaik. Karena itulah cara mengisi kemerdekaan yang ada hari ini. Kemerdekaan yang telah puluhan tahun diraih sepatutnya diapresiasi dengan terus berkarya dan berprestasi untuk Indonesia. Ingat, pemuda itu banyak berperan, bukan banyak baperan. Khusus untuk tim bulu tangkis Indonesia, wahai tim bulu tangkisku, teruslah berkreasi, berinovasi, dan berprestasi untuk terus menginspirasi kami. Oke, siapa tamu saya malam ini? Sobat Kepo di rumah, sebelumnya lihat dulu tayangan lengkap bagaimana tim Indonesia dipaksa keluar dari All England 2021. Kecewa, sedih, sekaligus geram, mungkin itu yang dirasakan tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di All England 2021 di Birmingham, Inggris. Skuad Merah Putih diminta mundur oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF dengan alasan salah satu penumpang umum pesawat yang ditumpangi kontingen Indonesia dari Istanbul, Turki, positif COVID-19. Panitia menarik keikutsertaan kontingen Indonesia secara mendadak dan meminta kontingen Merah Putih menjalani karantina selama 10 hari sesuai aturan yang berlaku di Inggris. Saat diminta mundur, 3 wakil Indonesia sudah memainkan pertandingan di babak pertama All England 2021. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melaju ke babak kedua All England 2021 usai menyingkirkan wakil Thailand. Sementara ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melaju ke putaran berikutnya usai mengatasi perlawanan sengit ganda putra Inggris. Kabar ini cukup mengejutkan, salah satunya Marcus Gideon yang juga mengkritik BWF di media sosial seusai tim Indonesia dipaksa mundur. Saya dan Kang Ricky sepakat pulang secepatnya dengan aman dan nyaman. Pulang Indonesia. 22 Maret tim Indonesia bisa pulang lebih cepat dari waktu karantina setelah KBRI bertemu pihak NHS Inggris. Tak lama berselang, pihak BWF mengirimkan surat permintaan maaf terhadap Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia atas kekisruhan yang terjadi.
mati sendiri. Oke. Luar biasa sekali ini bisa bermain dengan idola saya. Juara dunia, legenda hidup Indonesia, Icuk Sugiarto. Terima kasih Mas Icuk hadirnya. Gimana Mas? Ada nggak peluang saya jadi atlet Mas? Wah, kalau lihat caranya mukul sih sepertinya mainnya bagus. cuman karena di studio aja. Cuman karena di studio saja. Ada nggak gerakan yang harus diperbaiki Mas? Banyak. Pasti ada. Pasti ada ya. Dan saya yakin kalau orang Jogja itu Mas pasti... Icuk, mohon maaf dilepas juga nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau biasanya orang Jogja, orang Solo itu pintar-pintar main badmintonnya. Iya Mas. Iya. Walaupun hari ini kita Indonesia yang jadi koknya Mas, dilempar ke sana kemari Mas. Iya. Mas Icuk, kita tadi melihat tayangan tentang tim Indonesia yang dipaksa mundur, dipaksa keluar dari All England 2021. Bagaimana menurut Mas Icuk? Ya, saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai praktisi bulu tangkis tentu saja merasa sedih, kecewa, prihatin karena biar bagaimanapun apa yang para atlet rasakan, kalau seandainya saya jadi mereka, saya pun juga pasti akan merasakan seperti itu. Kapan pertama kali mendapatkan kabar Indonesia dipaksa mundur, Mas? Ya pas pada saat pada hari itu, kebetulan saya dari media atau dari kawan yang di Inggris? Dari media, terus dari kawan telepon. Oke. Iya. Artinya setelah itu berarti Mas Icuk langsung ada komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sana? Iya, terus saya mencari secara detail kenapa permasalahan itu bisa seperti itu. Mas Icuk, kita juga terhubung ini dengan Mas Riki melalui Zoom. Kita akan komunikasi langsung dengan manajer tim Indonesia, Mas Riki Subagia. Selamat sore, selamat malam Mas Riki. Selamat malam Gus. Sehat Mas? Selamat malam. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mas Riki mau bergabung di acara Ngobrol bareng Gus Miftah. Gimana kondisi tim kita malam hari ini Mas? Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Jakarta. Ada sedikit preskon sambutan yang luar biasa. Setelah itu langsung kita di karantina di salah satu tempat. Dan langsung dites PCR malam itu juga. Alhamdulillah siang ini hasilnya seluruh tim dari ada 23 tim yang kemarin dari Birmingham itu negatif semua Mas. Alhamdulillah. Mas Riki, setelah menerima email dari layanan kesehatan Inggris, NHS kalau nggak salah, langkah apa yang diambil saat itu Mas? Gus tahu singkatan NHS Gus? Enggak Mas. Dari nasional apa namanya health service Oke. dari pemerintahnya. Apa respon kita waktu itu Mas? Ya, yang pertama di hari ke-5 kita di tanggal 17 sedang mendapatkan email dan saya tanya ke tim apakah seluruh tim mendapatkan email, tanya satu persatu, ternyata intinya kita mendapatkan email yang sama dan isinya email itu menganjurkan atau mengharuskan kita 10 hari isolasi mandiri ya, terhitung dari tanggal 13 hingga 23 Maret lalu. Intinya seperti itu Gus. Oke, benarkah tim sempat ditelantarkan oleh pihak penyelenggara Mas? Katanya pulang jalan kaki ke hotel. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi pertama kali kita pertama kita berangkat di tanggal 12. Ya. Kita keseluruhannya tim 24 orang ini sudah memenuhi syarat, sudah kita PCR dan juga bahkan karena memang kondisi di vaksin kedua di sebelum keberangkatan kita juga sudah melakukan vaksin. Kita berangkat tanggal 12 dan kita sampai tanggal 13 melalui Turkish Airlines melalui Istanbul, Birmingham, ya sampai di Birmingham tanggal 13 dan langsung kita tes PCR karena seluruh tim 1 hari kita tidak boleh kemana-mana, kita menunggu hasil PCR dan alhamdulillah hasil daripada tim keseluruhannya Indonesia negatif karena baru hari Senin ya di tanggal 15 kita baru bisa melakukan latihan ya sesuai yang sudah dijadwalkan. Pada saat hasil tes pertama ada beberapa negara di situ, 3 negara yaitu Denmark, Thailand, dan India itu dinyatakan pada saat itu not clear
ya, sehingga harus dites ulang. Tanggal 16, nah mereka menyampaikan meeting dipending karena menunggu kedua pertandingannya pun pada saat itu harusnya pagi diundur hingga siang hari, menunggu hasil daripada 7 orang itu. Nah setelah itu berjalan, dinyatakan semua keseluruhan tim dinyatakan negatif dan seluruh tim All England bisa dilaksanakan. Tanggal 17 kita mulai meeting, semua sudah clear, kita bertanding. Nah kebetulan sore harinya kita mendapatkan email yang tadi saya sampaikan dan keseluruhannya tim Indonesia mendapatkan email. Dari 20 orang yang mendapatkan email. Ya, dan email yang sama yang mengharuskan isolasi mandiri dan sesegera mungkin kita harus kembali ke hotel. Pada saat itu sudah di pertandingan pertama teman-teman atlet sudah main, posisi terakhir itu Ahsan Hendra sedang bermain. Intinya setelah menunggu Ahsan Hendra sesegera mungkin kita harus kembali ke hotel dan kita dikawal oleh panitia menuju hotel dengan berjalan kaki. Juga kita tidak dipergunakan diizinkan menggunakan lift, kita berjalan kaki dan naik tangga ya sampai ke lantai 3. Menurut Mas Riki, kejanggalan apa yang menurut Mas Riki menjadi tidak adil bagi tim Indonesia, Mas? Ya, yang pertama kita sudah 5 hari di situ dan kita sudah berinteraksi dengan tim yang lain atau negara yang lain, baik itu di hotel, transportasi, naik bus, juga di lapangan. Ya, artinya pada saat kita mendapatkan email tersebut yang memang menyatakan bahwa dari perjalanan Istanbul ke Birmingham ada seseorang yang terkena COVID-19 sehingga dampaknya kita yang memang satu penerbangan dengan yang terindikasi atau yang sudah dinyatakan COVID ini kita yang diisolasi. Nah harapan kita tentu karena kita sudah interaksi selama 5 hari di situ, idealnya menurut saya seluruh tim ya diberikan atau dites ulang PCR, ya. Dan kedua kita minta juga dipending untuk di pertandingan itu menunggu hasil kalau kita memang diizinkan untuk tes lagi. Kalau dinyatakan negatif, ya kita teruskan pertandingan. Ya. Yang ketiga permintaan kita memang kalau tidak bisa dilakukan ya berhentikan All England. Ya, itu untuk tim yang lain selain kita, setelah kemudian kita dinyatakan WO, itu ada PCR lagi nggak Mas untuk lawan tanding kita? Sebetulnya dari PCR pertama itu sudah dijadwalkan. Kita ini sebelum bicara kita mendapatkan email Gus ya. Jadi sudah diagendakan hari pertama kita kedatangan PCR dan hari PCR kedua itu yang sudah dijadwalkan itu di hari Kamis. Nah kita tidak diizinkan lagi PCR, tetapi kita harus mengikuti apa yang NHS. Begitu luar biasa kekecewaan, marahnya, kesalnya tim Indonesia seperti mimpi.